gue tuh nggak nyaman kalau nggak mendaki. Oke. Sehingga gue mencari gunung baru untuk didaki. Saat itu pemikiran gue adalah pindah ke New York untuk berkarya sebagai stand up comedian. Tapi sekarang dengan pindah ke sini, gue menyadari bahwa pendakian yang lebih penting untuk gue lakukan adalah di sini dan ngebangun perusahaan Comika untuk ngebangun industri stand up comedy di Indonesia. Gue harus pilih perjalanan yang gue cintai. Dan tentu kita pengen punya target, kita pengen punya milestone, tapi itu nggak penting kalau lu nggak mencintai apa yang lu lakukan gitu. And I love doing stand up so much. I love running Comika so much. It gives me great joy, great happiness. Jadi ya itu dua yang gue jalanin. Pada akhirnya nyampe ke target gue atau enggak, gue nggak tahu. Tapi bahagia gitu, punya bangun pagi dan punya purpose gitu. Iya. Sesuatu yang masih harus dikejar gitu. Iya. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Mind Plus bersama aku Jerome Pauline dan bintang tamu kali ini adalah Bang Panji Pragiwaksono. Selamat datang Bang. Kan ini kali pertama kan gue ketemu lu secara langsung. Ya, gimana Bang? Gue punya dua yang mau gue sampaikan. Oke. Pertama, lu sangat glowing. Gue kaget. Gue kayak gak pernah ngeliat orang se-glowing ini. Glowing banget dia, sempurna gitu wajahnya. Rambutnya juga sebagai orang yang gak punya rambut ya, rambutnya masih sempurna sekali. Sama yang kedua gue udah titipan. Oke. Nyokap gue nontonin lu. Itu aku lihat itu banyak yang ngirimin Bang. Iya, nyokap gue nontonin lu. Kayaknya dia seneng liat lu pintar karena anak. Itu aja yang pengen gue sampaikan. Itu aku lihat di vlognya kan. Iya, Itu kayak betul. hafal nama teman-teman aku ya. Iya. Tomo, Iya, Yusuke iya. ya. Ada guys Nontonin. vlognya guys. Nanti masukin ya ke sini. Yang nyokap gue tonton tuh cuma dua loh, content creator. Lu sama Deddy Mulyadi. Gue gak bohong, bener sumpah. Iya, dia cuma subscribe dua, lu sama, gue gak tahu persamaannya apa ya. Antara KDM sama Jerome Pauline gue gak tahu, tapi dia cuma nonton dua itu. Tapi kalau nonton lu gimana? Oh iya. Nonton. Gue gak masuk hitungan. Oh, nggak masuk hitungan. Karena gue jarang nyamperin, jadi dia update gue tuh dari vlog. Dari gitu. vlog. Oh Oke. si Panji lagi ini, si Panji lagi itu gitu. Bang, Ya, sebelum masuk stand up, dulu kan pernah jadi penyiar ya? betul sekali. Penyiar terus ikut basket ya kan? Betul. Nah, momen apa yang memutuskan kayak oke, aku stand up aja lah gitu? Sebenarnya dari zaman siaran udah terpapar sama stand up. Oke. Tapi nggak ada yang stand up di Indonesia saat itu. Oke. Jadi itu lebih kepada, gue pengen jadi ini, tapi kok profesi ini kayak nggak ada gitu. Jadi gue simpen dalam hati aja sampai suatu hari gue pikir kok ini nggak hilang-hilang keinginan untuk stand up. Terus gue cobain aja stand up. Suka terus keterusan terus sampai sekarang deh. Sampai sekarang. Jadi musuh sebagian orang. Gitu. Oke. Berarti stand up comedy berarti kan Bang Waji kayak one of the first gitu kan. Challenge-nya apa dulu Bang? Challenge-nya. Challenge-nya ya seperti halnya membawa sesuatu yang baru, orang tuh bingung ini tuh apa gitu. Jadi mereka kayak nggak ngerti ini barang apa. Jadi treatment terhadap kesenian ini juga ngeraba gitu. Waktu itu untung nggak terjadi sama gua, tapi waktu itu ada seorang stand up comedian yang disuruh stand up sementara band lagi sound check. Oke. Jadi dia pikir daripada sound check kosong mending isi stand up aja gitu. Tapi kan stand up kan sangat audio gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak gerak, nggak terlalu teatrikal. Benar-benar hanya omongan. Tapi di belakangnya ada tong, tong, tong gitu. Greng. Jadi stand up-nya nggak kedengeran. Gue nggak mau nyalahin IO-nya juga, tapi mungkin IO-nya bingung sih. Jadi mungkin tantangan terbesar adalah orang nggak ngerti ini tuh apa. Sampai titik tersinggung kadang-kadang. Jadi ada orang berpikir ketika gue naik ke atas panggung dan gue ngomong sesuatu, mereka pikir itu adalah kebenaran. Padahal itu adalah bagian dari pertunjukan. Iya. Kayak film Habibie Ainun zaman dulu dah. Kan nggak mungkin kan di tahun 40-an ada kan nggak mungkin. Masa mau dibilang penipuan kan nggak mungkin. Emang namanya juga film kan. Siapa yang mencari kebenaran di film gitu. Sama stand up juga pertunjukan, didesain untuk bikin orang ketawa. Yang diomongin sama Panji ini bisa atau nggak bisa jadi sebuah kebenaran. Tapi yang pasti sebuah kelucuan. I see. Gitu. Berarti jadi kagok aja orang basically. Iya. Berarti hampir semua orang yang stand up yang di atas panggung sama orang aslinya itu akan berbeda ya? Banyak yang berbeda sekali. Iya. Kayak Regen gak selalu marah-marah. Dia mah sehari-hari biasa-biasa aja. Iya. Tapi ada juga yang sama. Primawan kan kalau stand up
Aslinya juga. Emang orangnya rada aneh gitu. Cuman secara umum yang kita omongin di atas panggung, pokoknya ketika manusia ada di atas panggung dan ada yang di situ, ada hierarki yang berbeda. Ini lagi berpertunjukan, dia ngonsep sesuatu yang diniatkan untuk nyari efek dari yang menonton. Jadi stand up comedy itu pada dasarnya kesenian yang memang dikonsep untuk bikin orang ketawa. Jadi ada perbedaannya lah gitu. Secara umum lu juga bisa stand up kalau lu mau. Gitu ya? Iya, gue yakin. Belum ada orang yang stand up ngomongin MTK. Matematika, betul, MTK. Pengen coba sih. Iya, coba. Gue yakin semua orang bisa stand up. Pasti. Yakin gue. Asal dikasih ilmunya, apalagi kemampuan public speaking lo oke, kemampuan berlogikanya oke. Gue yakin lo bisa stand up. Nanti hanya butuh penyesuaian aja, di format dikit omongannya. Menarik sih. Kayak aku pengen coba kayak bikin satu materi abis itu bawain kali. Nah, itu dia. Mau coba stand up? Pengen coba sih. Iya. Karena aku dari dulu suka nonton bang. Suka nonton stand up? Dulu aku bahkan kayak ngikutin Suci yang di itu. Iya. Itu aku ngikutin dari season 1 sih dulu. Wow. Iya. Terus kayak dulu kayak apa Bang Indra Jegel sama Ardi Tarwanda. Itu kan langsung di final kan. Ketemu di final gitu-gitu. Ya. Terus siapa? Ngikutin dari lama juga ya. Iya Bang Dodit yang lepaskan bulu hidungmu begitu-getar itu sama Bang Radit waktu itu aku ngikutin banget sih. Iya, itu Suci 5 kalau nggak salah. Cuma aku ngerasa kayak different skill ya pasti ya, different skill. Hanya format ulang aja. Semua orang, gue tuh punya keyakinan semua orang tuh seminimalnya punya cerita hidup yang lucu yang dia bisa ceritakan. Karena teori stand up tuh tragedi plus waktu sama dengan komedi. Jadi hal-hal yang ngenes di masa lalu, hal-hal yang bikin bete, setelah lu berdamai, bisa lo omongin dengan lucu. Kayak waktu lu patah hati waktu lu SD, saat itu nangis banget kan. Tapi kan sekarang kita bisa ceritain ke teman-teman kita dengan santai gitu, bahkan lucu mungkin. Gue yakin, umur lu berapa sekarang? 27. Tua banget. Biasanya orang gitu ke gue soalnya. Gue pengen gituin ke orang. Iya, katakanlah lu ingatan lu terdini tuh setelah umur 5. Lu punya 22 tahun kenangan hidup, masa gak ada yang lucu? Pasti ada yang lucu. Ada yang lucu. Dan selama ini bisa kalau aku lagi seminar, lagi seminar serius gitu, terus setiap kali ditanya gimana menghadapi kegagalan dan sebagainya, pokoknya aku akan bawa cerita ini dan pasti orang ketawa. Cerita ini bang, aku dukung timnas, habis itu training 1 Indonesia, tahu gak? Apanya itu? Aku dukung timnas, habis itu waktu itu aku training 1 Indonesia itu loh. Terus apa yang terjadi? Jadi waktu itu aku nonton replaynya, timnas Indonesia lawan Korea atau Irak gitu kan. Terus mainnya bagus banget nih gitu kan. Terus karena aku cuma nonton replay doang, aku kan nggak tahu kan. Aku nggak tahu gimana permainannya gitu kan. Aku tahu hasilnya memang. Tapi aku nonton replaynya. Terus aku ngomong di story kan. Aku kayak, wah gila Indonesia mainnya bagus banget. Aku ikut deg-degan nontonnya, nonton replaynya. Aku bilang kayak gitu. Wah itu orang-orang bawa-bawa pertama Jerome Skurs. Jerome Skurs gue tahu. Jerome ya kan. Gue denger Jerome. Jerome sama bawa-bawa kayak gue itu FOMO orangnya, ikut-ikutan yang lagi rame, ya kan. Padahal gue dari dulu emang suka bola gitu. Kayak misalnya gue tiba-tiba bahas stand up, mungkin orang akan bilang gue FOMO. Padahal dari dulu gue udah nonton, tapi kan gue nggak kasih tahu aja gue. Jerome sedang melakukannya lagi, gitu kan. Ngaku. Nah terus akhirnya tuh rame banget kan, banget tuh kayak, wah kalau Jerome udah ikut-ikutan, biasanya kalah nih Indonesia gitu kan. Terus pokoknya banyak orang di situ udah kayak, ya kan ngatain gue gitu kan. Deg-degan gue deg-degan juga tuh kan, aduh kayak jangan sampai Indonesia kalah nih berikutnya gitu kan. Mainlah tuh Indonesia lawan Uzbek. Nah supaya gak dibilang FOMO sama orang-orang, aku ikut nobar. Biasanya aku kayak nonton sendiri kan. Dan waktu itu aku nonton replaynya. Orang-orang bilang, lu nonton replaynya, lu udah tahu hasilnya kok lu deg-degan gitu. Maksud gue deg-degan di situ adalah gue kayak masih hype gitu loh. Orang kesannya lu lagi nonton langsung dan deg-degan iya, deg-degan saat itu. Maksudnya deg-degan di situ gue maksudnya masih hype gitu kan. Terus gue nonton tuh Uzbek kan. Gue nobar, kalah Indonesia. Padahal kalah. Nah itu pas gue nonton itu kan, gue ngerasa semua orang tuh tahu kasus itu karena gue trending 1 di Twitter loh. Selama 3 hari sebelum lawan Uzbek itu. Akhirnya gue pakai masker, gue pakai topi, gue pakai hoodie nonton nobarnya gitu kan. Nobarnya diajak sama yang lain. Selesai itu, belum selesai nih pertandingannya kan. Gue udah cabut duluan. Gue takut dikeroyok massa bang. Jujur. Takut sebagai penyebab kekalahan. Soalnya orang itu naik lagi kan Jerome Skurs, kutukan Jerome gitu-gitu kan. Terus pas gue OTW ke mobil, itu banyak banget orang ngajakin foto. Karena mereka tahu kan, ya kelihatan lah Jerome Pauling itu.
gue jarang banget nolak foto bang. Iya. Tapi di saat itu gue tolak-tolakin semuanya. Gue takut banget soalnya kayak kalau ada foto sama gue, terus orang-orang jadi tahu kalau gue tuh nonton dan gara-gara gue nonton nobar jadi kalah gitu. Iya. Udah kan gue deg-degan banget masuk mobil, ngelihat langsung buka X gitu kan. Buka X, nomor 3 trainingnya Arhan waktu itu kalau gak salah. Nomor 2 Wasit. Nomor 1 Jerome Pauline. Jerome kayak lagi. gila. Iya. Bener-bener, wah itu tapi kan kayak bener-bener orang kayak, oh Jerome Pauline iya aja, Jerome Pauline gak usah lah ngomongin bola lagi bla 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 gitu. Gue ingat ada momen lu suka kapibara tuh semua orang bilang, Iya. guys berhenti suka kapibara, Jerome Pauline udah Iya suka iya. kapibara. Jerome Pauline Ngelanjut udah terus. Kan gue suka dirujak di Twitter kan waktu itu. Entah kenapa. Siapapun yang terkenal pasti kenal. Iya pasti kena kan. Nah terus gue udah deactivate Twitter waktu itu. Karena deactivate karena gue udah kayak ngerasa udah gak sehat aja buat gue juga pribadi gitu kan. Terus udah deactivate, hidup gue udah tenang nih gitu kan. Terus gue juga lebih berhati-hati lah dalam statement apa-apa supaya gak digoreng lagi di Twitter. Karena gimana ya? Itu kena komentar lu berarti ya? Apa kena? Kena ya? Kena, kan masih muda. Ya sih. masih muda dan kayak apa ya? Aku kan tipikal yang bukan, aku akan menghindari kontroversial kan. Jadi ketika aku kesandung dikit terus jadi kontroversial, aku jadi kayak deg-degan gitu loh. Ada pada saat itu ya. Kalau sekarang sih mungkin udah kebal lah ya, mungkin udah mentalnya udah gitu. Nah terus tahun 2024 aku udah deactivate Twitter, hidupku udah tenang. Terus itu aku lagi di US, lagi ada keliling dunia, lagi di US. Terus tiba-tiba pas lagi ngantri wahana nih Bang Ferry Irwandi ngechat gua. Jer, mau gak gua bantuin selesain? Dalam hati gua, apa nih? Hah? Ada apa lagi nih tiba-tiba kan? Aku langsung deg-degan kan, ada apa nih bang gitu. Dia kirimin link X, Twitter kan. Wah dalam hati gue kalau udah X itu udah gak beres. Wah ini udah gak beres nih kan. Gue buka lah itu thread si X-nya itu kan. Gue buka ada orang ngepost Jerome Scurs gitu. Itu pertama kali muncul tuh. Jadi sebelum timnas itu tuh ada sempet rame tuh Jerome Scurs itu kan. Nah yang dikait-kaitin adalah gue itu mau nonton Golden State Warriors pada saat itu. Gue kerja sama NBA karena gue pengen nonton GSW, dikasih tiketnya gitu kan. Terus di emailnya ada emailnya kayak selamat ini tiket kamu gitu-gitu kan. Nah itu aku screenshot, aku masukin ke Instagram story aku kayak see you Golden State Warriors. Nah pada saat itu Golden State Warriors tuh lagi kalah 3 kali berturut-turut. Nah jadi Jerome Scurs gitu kan. Cuma itu doang. Terus ada foto gua lagi yang gua post itu, gua mau nonton Golden State Warriors. Di sebelahnya dikasih berita Golden State Warriors kalah 3 kali berturut-turut. Aduh usil banget. Nah dari situ orang-orang langsung kayak biasa kan, wah ini Jerome Pauline emang bawa sial nih. Tapi orang kan kayak ya terserah cocok logi gitu kan. Sampai yang paling parah itu Jerome lahir 2 Mei 98, habis itu kerusuhan. Lucu kan bang? Lucu kan ini? Materi lucu kan ini? Ini lucu. Iya kayak gitu. Tapi itu lucu sih, itu cerita lucu banget. Jadi tapi di situ pada saat itu belum selesai gitu. Belum selesai. Belum selesai si Jerome Scurs. Jadi kayak ya udah kayak biasa kan kalau trending di Twitter seminggu dibiarin ya udah kan. Iya. Terus muncul lagi tuh yang pas timnas kan. Itu setahun setelah Jerome Scurs itu muncul lagi tuh kan. Terus pokoknya training gede-gedean. Aku sampai curhat ke Bang Ferry, ke Raditya Dika kayak aku harus ngapain? Karena gak salah gitu. Terus orang-orang bilang udah kamu coba minta maaf aja. Karena udah dukung timnas gitu. Terus besokannya gue bikin video minta maaf dukung timnas. Itu rame banget dan langsung berbalik tuh keadaannya. Semua orang bilang kayak wah lucu banget Jerome ternyata sekarang gitu. Gitu. Kayak dia bisa menjadi itu jokes gitu kan. Iya. Udah nih, tapi di hati aku masih ada traumanya gitu. Masih ada kayak aduh kayak diserang semasif itu kan. Kayak aduh satu Indonesia nih benci sama gua nih gitu kan. Mungkin Bang Maji pernah ngerasain juga. Sampai akhirnya gimana nih cara do some redemption gitu loh. Making some redemption gimana caranya. Ya udah pas timnas lagi main gua nonton di GBK. Gue nonton total 3 kali. Yang pertama bang, kalah bang. Pas kalah gue gak post apa-apa. Kalah lagi. Apa? Iya kalah lagi. Kalah kan, soalnya aduh. Jangan sampai orang tahu lah gue pakai masker, gue pakai apa. Ya, tapi yang kedua, yang waktu itu lawan Filipina sama lawan Arab Saudi atau apa gitu, menang tuh. Pas menang gue post. Kayak, wah Jerome Scurs itu gak real guys kayak gitu-gitu. Ya gitu sih intinya perjalanannya. Tapi akhirnya udah redeem, udah mendingan sekarang. Udah redeem. Oke, bagus lah. Lagian lu gak perlu terlalu menseriusi Jerome. Itu dia Itu sih. semua yang nyerang-nyerang lu kan, maaf ya.
Nggak usah terlalu dipikirkan. Ngapain kita terganggu emosinya sama orang-orang yang ya gitulah gitu. Iya. Cuma Marah lagi loh gue bilang tolol. Cuma ketika masif bang, entah kenapa kayak berasa satu Indonesia itu berbalik gitu. Enggak, yang benar satu Indonesia. Gitu sih rasanya, ada perasaan kayak gitu. Ya. Bang Maji pernah gak di posisi seperti itu? Kayak awal-awal berkarir gitu. Harus gue akuin, gue bahkan inget tahunnya, cuman gue nggak inget umur gue saat itu umur berapa ya, bisa dihitung sendiri sih. Yang soal kucing bukan sih? Bukan, itu Oh, mah itu. gue santai sekali. Pertama kali, jadi Twitter tuh kalau nggak salah masuk Indonesia tuh sekitar tahun 2007-2008. Gue punya Twitter tahun 2008, Oke. April 2008 gue ingat. Terus itu tuh Twitter masih baru. Tahun 2009 gue ngerasain dihujat satu Twitter. Padahal Twitter jumlahnya belum sebanyak sekarang. Tapi waktu itu gue dihujat satu Twitter. Gue sampai gak bisa tidur. Gue ngerasain itu juga. Tapi abis itu lama-lama terbiasa. Terus udah gitu udah. Waktu kejadian kucing, gue gak terganggu sama sekali secara emosional. Bahkan gue sempat ketemu sama mereka. Jadi waktu itu ada organisasi namanya Garda Satwa Indonesia. Mereka salah satu yang paling vokal. Gue ketemu ada 5 orang Garda Satwa Indonesia dan 1 orang Panji. Gue bikin konten jadi duit, jadi AdSense. Tapi itu menunjukkan bahwa udah nggak masalah lagi sih. Gue belajar bahwa di antara semua orang yang ngomel-ngomel, mungkin 95%-nya itu cuma noise. Oke. Sisanya tuh pengen diajak ngobrol. Oke. Jadi ketika ada yang rame, gue pasti pengen buka pintu dialog. Gini deh, lu ketemu, nggak semuanya ya, yang emang cuma ngomel-ngomel doang sih gue diemin. Tapi kalau misalkan kelihatannya ini orang sekedar ingin dialog, gue ajak dialog, gue ajak temu dan gue pengen tahu pendapatnya seperti apa. Dan biasanya abis ketemu terus baik-baik aja. Baik aja ya. 100% orang yang sebel sama gue ketika ketemu bareng baik-baik aja. Oke. Nggak pernah gue berkelanjutan kasusnya setelah ketemu. I see. Iya. Jadi jangan menghindar untuk ketemu. Biasanya orang kalau lagi berkasus justru lari, ngabur, ngumpet. Padahal nggak hilang tuh masalahnya. Kalau diketemuin selesai. Itu kalau benar-benar salah kan sebenarnya. Kalau misalnya let's say ya kayak kucing gitu kan. Misalnya kayak mereka menuntut penjelasan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di kasus aku kan kayak nggak bisa juga gitu. Mau ketemu siapa? Ya benar. Kasus lu aneh sih harus gue akuin. Mau ketemu siapa juga nggak Ketemu jelas. kapibara juga Iya. jelas gitu kan. Kapibara, kasihan kapibara. Terus tipsnya bang untuk sampai kayak bisa nggak terganggu lagi itu apa bang? Gue tuh Kalau yang mensreya, after mensreya itu aku kan lihat kan kayak wah buzzer pokoknya banyak banget kan yang kayak sampai mungkin dapat threads sampai yang Ada juga. berbahaya gitu kan, Ada. sampai anaknya diserang, sampai apa? ya Itu lu terganggu gak atau udah enggak sama sekali terganggu? enggak. Wow. Dan menarik, mereka kan menyerang. Tadi istilah lu adalah mereka menyerang. Ya. Tapi anak-anak gue tidak merasa terserang. Oke. Jadi kayak lu kalau ngelihat ya pada bulan Januari Februari, semua kolom komentar posting TikTok gue isinya foto anak-anak gue. Foto yang oleh mereka dianggap foto jelek anak-anak gue. Ya. Lihat nih mukanya jelek. Iya. Oleh anak-anak gue, ini mah foto gue gitu. Nah, Ngerti gak? Jadi kan ada fakta, ada opini. Opini lu, anak gue jelek. Oke. Opini anak gue, enggak. Opini gue terhadap anak-anak gue juga enggak. Jadi ketika itu muncul di kolom komentar, buat gue mah, kayak foto album, foto anak-anak gue ada di sini semua gitu. Gue nggak merasa foto itu jelek. Itu foto Dipo dan foto Shira, Sani sekarang panggilannya. Itu fotonya Dipo dan fotonya Sani, udah gitu. Bahwa mereka menyebut ini, lihat nih anak lu jelek, itu mah pendapat lu. Buat gue mah mereka manis-manis. Dan anak-anak gue juga nggak merasa terhina gitu dengan posting fotonya gitu. Foto mamanya ditaruh gitu. Mereka ketawa-ketawa aja. Yang foto mama yang mereka taruh mamanya lagi cantik. Mereka bahkan nggak bisa nemuin foto mama jelek. Gitu-gitu Ben. Jadi nggak pernah nggak terganggu secara mental, nggak terganggu secara emosi. Bahkan yang ngelaporin gue ke kepolisian pun gue temuin kemarin. Baru aja minggu lalu ketemu. Dan ternyata baik-baik aja. Nggak ada gimana gebrak-gebrak meja, ngamuk-ngamuk. Terakhirnya sunsunan jidat. Tau gak sunsunan jidat? Bapak kan orang Islam sekarang suka gini tuh. Oh iya. Tau gak lo? Jadi bukan begini-begini. Mungkin terlalu manis kali. Jadi mereka gitu kan. Gini. Coba lihat menteri-menteri kalau salaman kan gitu. Nempel jidat gitu. Jadi baik-baik aja.
Tapi mungkin itu datang dengan pengalaman. Satu Iya. itu, kan lu nanya gimana caranya kan. Itu datang dengan pengalaman. Yang kedua, kalau boleh jujur, gue juga sering ngelakuin itu ke orang lain kok. Kenapa orang lain gak boleh ngelakuin itu ke gue gitu. I see. Kayak gue gak tahu lu ngikutin sepak bola sejauh apa dengan segala kers-kers itu. Tapi dulu Manchester United punya pemain namanya Jesse Lingard. Oke. Nyebelin banget dia di lapangan. Pogba. Nyebelin banget dia di lapangan. Kelakuannya tuh, apa sih lu gitu. Jadi kadang-kadang gue juga, lu apaan sih Jesse Lingard? Gue suka kayak gitu. Kalau gue bisa gitu ke Jesse Lingard, masa orang gak boleh kayak gitu ke gue? Iya. Jadi gue pikir fair-fair aja. Kalau mereka mau ngomong kayak gitu ke gue, ya wajar, orang gue juga suka ngomong gitu ke orang lain gitu. Jadi setelah gue berpikir seperti itu, gue gak pernah terlalu mempermasalahkan mereka ke gue kayak gue ke orang lain. Ya udah, biasa-biasa aja. Kita juga pernah ngomongin orang kan, men. Benar. Iya. Jadi biarin aja orang ngomongin kita. Iya sih. Cuma kayak secara masif itu menurut aku pengalaman yang Iyalah. Iya. Gak ada orang yang pertama kali dia kayak gituin langsung biasa-biasa aja tuh nggak mungkin sih kayaknya. Iya. Gue ingat gue punya kasus, moga-moga boleh ya diangkat sekarang sama orangnya. Karena orangnya beneran marah. Jadi dulu ada kejadian. Ini mungkin orangnya marah sih, tapi maaf ya. Jadi kejadian, ada seorang penyanyi. Kita nggak usah sebut ya namanya. Penyanyi ini bernyanyi di Istana Presiden di tanggal 17 Agustus di upacara penaikan atau penurunan bendera, kayaknya penaikan bendera 17 Agustus di Istana Presiden. Dia nyanyi lagu-lagu daerah. Terus dia bilang, setelah ini saya akan menyanyikan lagu dari Papua, Merdeka. Terus orang nyambunginnya Papua Merdeka. Terus perempuan ini, penyanyi yang begitu bagus suaranya ini, diserang satu Indonesia. Hanya karena mungkin mereka waktu SD nggak tahu ada koma dalam bahasa Indonesia gitu. Dia ngomong, saya akan menyanyikan lagu Papua, koma, Merdeka gitu kan. Terus mereka, apa? Dia bilang Papua Merdeka. Kan? Karena gue jadiin bahan bercandaan. Gue bahas waktu gue tur ke Jayapura, gue stand up ngomongin itu. Karena lucu, klipnya gue naikin di DM gue sama dia. Karena dia ngerasa tolong jangan diangkat-angkat lagi. Ini tuh udah surut buat saya ini. Traumatis gitu. Bahkan pacarnya itu nyerang gue juga, ngomel-ngomel ke gue. Terus gue balas panjang lebar ke si penyanyi ini dan ke si cowoknya. Kalau ke cowoknya nggak terlalu panjang, gue cuma bilang, you're being a good boyfriend, I understand. Ketahuilah bahwa ini tidak datang dari tempat yang buruk gitu. Terus gue ngomong ke penyanyinya, gue bilang bahwa gue tahu mungkin ini berdampak ke lu secara psikis karena mungkin lu muda dan ini mungkin baru buat lu. Tapi ketahuilah, lu nggak perlu khawatir, gak usah pusing sama orang-orang ini karena ini orang-orang. Gue minta maaf kalau ini membuat lu khawatir lagi, tapi seharusnya lu nggak khawatir dengan hal-hal seperti ini. Gue minta maaf sama dia. Tapi intinya adalah gue bisa memahami untuk orang yang muda dan ketika itu baru, teriakan orang-orang sebenarnya nggak perlu dipikirin, jadi gede banget di psikis kita. Gue ngerti itu, tapi lama-lama akan jadi lebih baik. Nah, tunggu nanti ketika lu umur 46 tahun, lu nggak akan peduli sama omongan orang di internet. Moga-moga Indonesia nyampe ya maksudnya tidak bubar. Tapi aku di saat ini aku ngerasa karena udah I've been through a lot ya. Kayak sekarang misalnya yang timnas itu kan bener-bener stres gitu kan. Jadi kayak after that menurut aku kayak kalau nggak segede itu lagi udah nggak terlalu berasa sih di aku. Kan? Ya makin lama ya. Tapi itu kan menurut aku ada emang ada proses belajarnya, proses untuk kayak mungkin aku tahu teorinya gitu. Aku tahu di otak aku tuh ya ini orang-orang juga nggak jelas, mungkin mereka habis typing mereka udah sibuk lagi masing-masing. Betul. Tapi untuk melawan pikiran sendiri itu yang susah. Ya memang. Bang, kalau misalnya kayak lu kan mungkin lu nya nggak apa-apa gitu. Tapi gimana lu ngelindungin keluarga lu sih bang? Kayak lu jelasin nggak ke mereka atau kayak pernah nggak ada? Anak-anak gua tuh udah kena dampak dari joke gua dari dulu. Kayak ini bahkan gua bahas juga di stand up gua. Anak gue yang cowok waktu dia SD di Jakarta nih, kami belum pindah ke New York. Anak gue waktu SD itu pernah dibully gara-gara joke gue dan gara-gara sikap gue di pilkada. Jadi waktu itu gue jemput anak gue pulang sekolah. Terus anak gue disamperin sama temennya. Hey Dipo, who are you going to vote for Jakarta? Who are you going to vote? I'm going to vote for Ahok because he's a good guy. Who are you going to vote? Dia ngomong kayak gitu di depan gua karena kemungkinan besar dia tahu bapaknya si Dipo ini waktu itu juru bicaranya Anies. Dan gua bingung gimana caranya mau ngebelain anak gua. Anak gua cuma berhenti ngeliatin tuh anak.
you can't vote gitu. Terus dia cabut. Bener kan? Iya. Terus gue ngomong apa sih lu, umur lu masih SD, lu belum bisa ngevote gitu, nggak sosok kayak gitu. Dan gue sadar bahwa anak gue nggak perlu gue lindungi, mereka bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan gue ingat waktu itu di lapangan, anak gue waktu itu kecil sempat sekolah bola, terus anak gue nggak jago, nggak pintar lah main bolanya. Jadi sering disalahin. Terus diserang anak gue, kamu nggak bisa main bola, kamu nggak bisa main bola. Gue kan di luar kan sebagai seorang bapak yang dijuluki Van Nistelrooy. Gue tuh pengen belain anak gue kan. Terus anak gue gini ke si, kamu nggak bisa main bola, kamu bisa main bola. Terus dia pun cuma gini dong. Anjay, kayak Cristiano Ronaldo gue liat. Jadi gue menyadari bahwa anak-anak gue yang laki dan yang perempuan nggak perlu terlalu dilindungi dari yang kayak gitu-gitu. Mereka cukup hebat, cukup kuat. Waktu itu pernah istri gue emosi karena anaknya, nah juga ibu ya, anaknya celah. Tapi waktu itu gue sempat ngomong, Mil, are you okay? Dia kenapa? Itu aku ngeliat kamu posting-posting ke story gitu. Semakin sering kamu gituin, semakin jadi makanan. Gak ada habisnya. Dia ngelihat kita bereaksi, jadi makanan, jadi tambah bereaksi. Kalau mau mereka selesai tuh kamu diemin aja gitu. Terus dia sempat bilang ya, you don't know how I feel. Nggak, tapi dia bilang, yeah I know, udah selesai kok. Saya bilang, tapi you don't know how I feel, I have to vent gitu. Aku mesti ngeluarin itu, ya understand. Jadi sempat berdampak sama istri gue, tapi udah beres. I see. Gitu. Itu resiko yang harus diterima ya itu ya. Kayak ya kelihatannya begitu. Dan untungnya mereka sekarang di New York. Jadi kalau ada apa-apa ya, saya ragu sih orang-orang ini niat banget ke New York untuk menyerang anak-anak saya karena ongkosnya besar, belum tentu visanya di-approve ya kan. Susah sekali Anda belum pernah keluar Indonesia mau dapat visa Amerika, susah. Iya, Singapura dulu lu. Ada cap, setidaknya di paspor lu ada capnya gitu, baru lu bisa visa Amerika. Oke. Berarti sekarang Bang Manji for good di New York atau? Iya, sebenarnya resminya kami tuh pindah ke New York 2022. Oke. Jadi udah 4 tahun. Oke. Cuman 2 tahun terakhir ini, tahun lalu dan tahun ini, gue jadi banyak di Indonesia karena gue kembali megang perusahaan gue Comika. Oke. Yang tadinya gue titipin selama 3 tahun ke orang lain. Tapi setelah gue pikir-pikir, karena ini mimpi dan cita-cita gue punya tanggung jawab sama karyawan gue, punya tanggung jawab sama stakeholder, sama investor. Emang harus gue megang sih. Jadi gue balik lagi ke sini. Baru aja kemarin anak gue yang cewek bilang kalau dia nangis di sekolah. Gue tanya kenapa? Karena kangen ayah. Jadi sekarang tiap hari pakai kaos gue. Itu dampak yang harus terjadi gitu. Cuman mereka ngerti, mereka nggak komplain, mereka tetap kangen. Gue hampir setiap pagi nelpon mereka, video call. Terus tapi ya gue tetap harus banyak di sini. Paling gue bolak-balik ketika ulang tahun anak gue, ulang tahun istri gue, lebaran gitu-gitu. Bang, aku penasarannya itu apakah menjadi stand up comedian di Amerika itu sebuah impian dari dulu? Karena kan let's say kalau Bang Manji mau tinggal di Indonesia udah enak banget. Maksudnya nama udah punya, bisnis udah punya, duit udah punya, segalanya udah enak gitu kan. Kenapa memilih untuk ke US gitu dan dengan gak banyak clarity kan? Maksudnya belum tentu sukses juga kan di sana gitu. Ya kan, dan harus ngorbanin tadi kan harus vakum dari bisnisnya di sini dan sebagainya gitu. Apa yang mendasari atau yang mendorong gitu? Kayaknya gue tuh baru kepikir untuk mau keluar negeri melakukan stand up tuh belakangan ini aja, mungkin tahun 2017 atau 2018. Namun teman-teman gue bilang dari dulu gue selalu bilang gue pengen tinggal di New York. Dari dulu, gue aja lupa. Gue ketemu teman gue waktu gue zaman siaran di Bandung sekitar tahun 2000 sampai 2005. Lu kan selalu bilang lu pengen tinggal di New York gitu. Gue ketemu temen gue kuliah dari tahun 97 sampai 2002. Lu kan selalu bilang lu pengen tinggal di New York gitu. Gue bahkan gak ingat. Jadi keinginan itu udah ada dari lama. Tapi gak pernah tahu kenapanya. Jadi keinginan untuk tinggal di New York itu ada. Tapi gak pernah tahu kenapanya. Baru setelah gue stand up. Terus 2017 gue ngeliat ada sebuah video YouTube yang menurut gue jadi inspirasi gue. Baru kepikiran untuk pindah ke New York. Dan kenapa pindah ke New York? Karena gue tuh kenal diri gue sendiri untuk tahu bahwa gue tuh nggak nyaman kalau nggak mendaki. Gue seneng mendaki dan kalau udah mulai melandai, gue tuh cemas. Kayak salah gitu untuk santai. Kayaknya gue nggak seharusnya santai di umur segini deh. Sehingga gue mencari gunung baru untuk didaki. Saat itu pemikiran gue adalah
pindah ke New York untuk berkarya sebagai stand up comedian. Setelah gue jalan 3 tahun di situ dan udah punya banyak milestone yang cukup membanggakan menurut gue pribadi, pencapaian gue di sana cukup cepat dibandingin sama teman-teman gue di New York, angkatan gue, kemudian orang New York. Okay. Tapi sekarang dengan pindah ke sini, gue menyadari bahwa pendakian yang lebih penting untuk gue lakukan adalah di sini dan ngebangun perusahaan Comika untuk ngebangun industri stand up comedy di Indonesia. Okay. Jadi inilah pendakian baru gue, jalanin Comika. Sambil kalau ada kesempatan untuk tetap ke New York, pendakian tetap gue jalanin. Okay. Milestone tetap gue coba untuk capai. Apalagi sekarang gue udah masuk manajemen di Amerika Serikat, ada manajemen. Okay. Dan mereka udah mulai ngelemparin job. Ya tetap gue jalanin. Tapi sekarang pendakian yang lagi gue seriusin, pendakian yang di sini. Terus kalau aku boleh tahu, berarti kan sebelum ke US si Comika ini udah ada gitu. Iya. Terus kayak produknya apa dan apa yang dijual di situ sehingga Bang Panji harus sekarang pulang lagi. Itu cuma melanjutkan atau berinovasi, Bang? Nah, melanjutkan dan berinovasi. Waktu Comika pertama kali berdiri, bisnis modelnya nggak kayak sekarang. Oke. Kalau lu ke markas Comika, kan itu 3 lantai. Di lantai 2 tuh comedy clubnya, namanya Comika Comedy Club. Tiap Rabu, Kamis, Jumat pasti ada acara stand up di situ. Tapi kalau lu naik ke lantai 3, ke lantai office, ada tulisan di tembok, Comika hidup dari karya. Itu tuh janjinya perusahaan ini kepada para komika. Dulu gua pikir bisnis modelnya Comika itu manajemen. Ngebangun talent-talent supaya dia bisa hidup dari stand up. Sekarang gua percaya bahwa supaya komika-komika di Indonesia bisa hidup dari stand up, industrinya mesti dibangun dulu. Jadi sekarang kami memberi tanggung jawab itu kepada diri kami sendiri untuk ngebangun industri stand up. Sederhananya pengen bikin industri stand up di Indonesia kayak di Amerika. Di mana-mana ada comedy club, komedian bisa hidup dari stand up, dan siapapun yang berkecimpung di kesenian ini bisa berkarir di sinilah. Nah, sehingga sekarang kami untuk mencapai itu kami mengubah bisnis modelnya. Gue kalau ditanya Comika itu kerjanya apa, gue selalu bilang we make something so good other people wanna license it. We make something so good people wanna license it. Dan mostly adalah event. Kayak misalkan pertunjukan yang di Mensrea kemarin, itu kan saking bagusnya Netflix mau license. Bahkan saking bagusnya bentar lagi ada 2 acara kami yang akan tayang di sana lagi. Wow. Yang satu variety show, yang satu celebrity roast. Dan yang license dan yang kami buat, yang license bisa banyak, bisa Netflix, bisa pemain lain, bisa OTT lain, bisa platform lain yang lagi nyari konten, bisa PH. Ketika ngelihat ada sebuah IP yang kami bangun, IP-nya bagus, bikin film kali. Kayak karena agak lain begitu sukses membuat podcast dari film, sekarang dunia industri film lagi mencari IP-IP baru dari dunia komedi. Kadang dari podcast, kadang dari tempat lain. So that's what we do. We make something so good people wanna license it. Flywheel kami tuh bikin event, kemudian jadi IP-nya di license, duitnya dipakai untuk bikin event lagi, hasilnya IP begitu terus. So we need to find a way to be great at making events, karena ketika kita bikin event yang bagus, hasilnya adalah sebuah IP yang validated, dan IP yang validated valuable ketika di license. That's basically what we do. Menarik. Berarti Bang Panji role-nya apa di situ? Apakah Bang Panji yang openernya kah, atau kayak harus ada Bang Panjinya kah gitu? Hampir semua IP itu melewati Panji. Jadi Panji dulu yang gedein. Ketika kita ngelihat dia udah bekerja dengan baik, Panjinya dilepas lalu dia jalan sendiri. Ambil contoh Adili Idola. Jadi kami punya celebrity roast. Waktu itu ada Adili Idola, the roast of Fedi Nuril. Panji sebagai host waktu itu. Itu sebagai sebuah tayangan sangat sukses. Orang happy sekali, dan karena orang nggak pernah ngelihat Fedi di roast, dan terutama orang nggak pernah ngelihat Fedi stand up. Jadi kan kalau di roast kan, kalau misalkan the celebrity roast of Jerome Pauline, 7-6 orang ngerosting lu, di akhir lu ngerosting balik. Nah itu tuh begitu suksesnya, sampai live streamingnya orang mau nge-license, Netflix mau nge-license dan segala macamnya. Sekarang kami bikin the celebrity roast of Reza Arab Octavian. YB. Orang paling ganggu di internet. Apa dia ngomong apa kalau dia lapar? Haraheta gitu kan. Bahasa Jepang gitu. Iya, Arab tuh kan nyebelin banget ya.
Gak setuju kalian semua. Arab tuh nyebelin Arab. Ganggu banget kelakuannya. Jadi enak untuk di roast. Nah, sekarang kami bikin The Roast of Reza Arab Octavian, YB. Dia pengen disebutnya YB. Padahal dia Arab. Tapi dia pengen disebut YB. Tanggal 30 Mei nanti, dan itu udah gak ada Panjinya. Karena secara IP udah jadi. Sekarang hostnya namanya Ate. Itu tuh kayak jual tiket ya? Iya, buat jadi nonton, beli tiket, ada live streamingnya juga. Dan sekarang sebagai sebuah IP udah solid, jadi gak butuh Panji. Kemarin baru aja hari Sabtu, gue bikin show namanya Keroyokan. Crowdwork show. Panji jadi utamanya. Ketika itu ternyata works, orang lain bisa ngisi tanpa harus bawa Panji. Jadi sekarang Panji tuh kayak jadi laboratorium IP-nya. Tapi ketika IP-nya udah jadi, Panjinya udah gak perlu. And then Panjinya bikin IP baru lagi, dorong lagi begitu terus. Sebagai, atau secara resmi gue di Comika sih direktur utama. Tapi gue tuh punya hasrat untuk mencipta yang sangat besar. Jadi gue selalu kepikiran pengen bikin IP lagi. Terus lihat lagi seperti apa. Dan intinya semua IP yang kami kembangin dilewatin laboratorium bernama Panji. Kalau ternyata dia bisa jalan sendiri, kita jalanin tanpa Panjinya. Gitu basically. Anda mau dibikinin The Roast of Jerome Pauline? Boleh. Pasti banyak yang sebel sama Jerome. Banyak gak menurut? Dulu sih ya kayak mungkin ya. Coba bikin kasus lagi dah. Kayak sekarang aku kayak mungkin tuh itu ngefek ya. Perkataan-perkataan mereka yang aku FOMO yang suka ngikut-ngikutin apa gitu. Jadi sekarang aku lebih keep it to myself aja. Misalnya kayak aku nonton bola, nonton basket, aku fans of Golden State Warriors dari lama, dari 2015 maybe gitu kan. Abis itu ya udah sekarang aku kayak lebih keep it to myself aja. Tapi lu jadi menahan diri basically. Nggak banyak. Gue jadi lebih menahan diri kayak ini kalau misalnya. Jadi semenjak kasus yang pokoknya gue bisa disalahpahami gitu-gitu. Jadi gue hire tim PR. Oh really? Di setiap konten yang gue mau upload, atau kan misalnya gue upload dulu, terus kayak tim PR gue ngeliat kayaknya ini bisa digoreng deh ke arah sana, arah sini, mending gak usah gitu. Karena aku lebih mengejar peace of mind daripada viral. Kalau dulu mungkin aku pengen viral aja gitu kan. Tapi kalau sekarang lebih peace of mind lah. Daripada gue dibahas-bahas, dibelok-belokin kemana-mana, udah mending gue ya peace aja gitu. Atau mungkin lebih baik lagi gue punya dosen namanya Brampal Gunadi. Dia dosen desain produk. Dia punya prinsip bagus banget, Jerome. Prinsipnya gini, mending dilihat tapi gak dipikirin daripada gak dilihat tapi dipikirin mulu. Jadi daripada mendingan kita ngelihat komentar itu terus kita gak kenapa-kenapa. Daripada komentar itu tidak ada memang, tapi on the back of our head kayak apa ya yang akan terjadi, mungkin gue akan diviralin lagi gitu. Jadi kayak parno mulu kan. Karena kalau ada satu hal yang kita nggak bisa kontrol kan respon orang ya, Jerome. Itu di luar kuasa kita. Jadi ya antara kita coba untuk pastiin nggak pernah ada komentar seperti itu tapi kita parno, when's the next boom, atau ya biarin aja orang mau ngomong apa dan kita lihat dan nggak kenapa-kenapa. Mungkin suatu hari nyampe ke situ loh. Iya. Sekarang aku udah di tahap yang kayak sebenarnya kalau itu kan after the kasus-kasusnya gitu kan. Kalau sekarang aku lebih chill sih. Kayak aku masih kadang-kadang kalau nonton bola, udah aku storyin aja gitu. Ini mungkin the way I story-nya ya mungkin yang mungkin tapi bisa ini. Serapi-rapinya kita bicara, ada aja orang yang tersinggung, nggak bisa kita kontrol. Gua merasa mensread tuh rapi banget penulisannya. Rapi banget. Aku nonton. Tetap kasus tapi Jerome. Gue pikir gue udah berhati-hati sekali. Gue udah ngomong menurut keyakinan saya loh, Jerome. Ternyata sama aja. Menurut keyakinan saya, itu lucu banget. Jadi poin gue, ya sehati-hatinya kita orang ada aja yang tersinggung. Lah kucing, orang tersinggung karena joke kucing, siapa yang nebak coba? Cuman ya udahlah. Jadi gue sekarang lebih kayak ya udah biarin orang ngomong apa dan gue bisa nggak peduli sama omongan mereka. Di US, yang lu lihat kan after bermimpi untuk tinggal di US gitu ya. Terus sekarang kalau bisa dikasih pilihan gitu. Kalau misalnya bisnis lu, misalnya let's put aside bisnis dan sebagainya, lu bakal pilih tinggal di Indonesia atau di US? Di New York lah. Ini untuk pensiun atau untuk seumur hidup? Atau untuk kalau pensiun, gue pengen di Bandung. Ya, gue cinta sama kota Bandung. Walaupun kota Bandung sekarang bukan kota Bandung yang sama dengan waktu gue kuliah, tapi
masih Bandung yang gue sayangi. Gue seneng banget sama Bandung. Vibes-nya ya. Ya gue suka vibes-nya, creatively. Terus Bandung tuh gue nggak tahu sekarang ya, tapi kayaknya masih sih. Bandung tuh kota yang gue lebih bisa jadi diri gue sendiri di Bandung, gue rasa, daripada di Jakarta. Bahkan sekarang. Wow. Karena mungkin orangnya kali ya, someah gitu. Dalam bahasa Sunda. Someah tuh kayak cengos mulu, Sunda lagi. Banyak senyum gitu. Jadi kayak relatif lebih welcome lah ya. Iya, lebih. apa. Orang Jakarta itu kan ketus tapi karena capek aja gitu. Jakarta tuh capek gitu. Hustling terus. Iya, bukannya mereka, gue kadang-kadang kalau ngeliat video KRL orang pada rebutan masuk tuh, gue bisa membayangkan betapa bete-nya hidup di Jakarta gitu. Gue ngerti kenapa ada orang-orang yang bilang, gue seumur hidup gue tinggal di Jakarta, gue stres, gue kerja di Vietnam misalnya atau di Bangkok atau kerja di mana, jadi lebih nggak stres. Gue bisa ngebayangin itu. Ada sesuatu dari Jakarta yang menyedot kebahagiaan. Makanya gue selalu pengen bikin orang ketawa. Tapi kalau untuk pensiun gue pengennya di Bandung. Tapi kalau misalkan untuk hidup dan berkarir, gue masih pengen di Amerika Serikat sih. Bahkan dengan gue ngejalanin Comika, I will say this into existence. Orang kan kadang-kadang bilang jangan disebut nanti jinx gitu. Tapi gue selalu ngomong ini berulang-ulang. Gue pengen ngebangun Comika sampai titik Comika tuh punya presence minimalnya di Berlin sama di New York. Wow. Iya kan? Kenapa di Berlin? Karena skena stand up komedi berbahasa Inggris Eropa tuh pusatnya Berlin. Tahun 2024 tuh gue keliling-keliling Eropa ke Roma, ke Barcelona, ke Vienna, ke Brussels, ke Frankfurt, ke Bonn, Cologne. Pusatnya tuh Berlin. Gue pengen brand Comika tuh ada presence-nya di Berlin sama tentunya di Amerika Serikat, di New York. Dan menjalankan Comika di Indonesia saat ini adalah bagian dari perjuangan gue untuk ke sana. Jadi kayak basisnya pengen Jakarta, Berlin, New York gitu. Yang nanti isinya orang-orang Indonesia yang stand up comedy di sana atau seminimalnya gue pengen buka comedy club. Gue pengen ada brand comedy club dari Indonesia yang ada di Berlin dan ada di New York. Iya, ada Comika Comedy Club. Wow. Gitu. Dan itu yang bikin kita terus, atau ya yang bikin Bang Manji terus semangat terus. Gue naro finish gue jauh banget. Karena dengan itu gue tahu perjalanan gue juga masih panjang. Biar semangat terus, biar api gue nyala terus. Biar ada sesuatu yang dikejar terus. Pada akhirnya nyampe atau enggak, bukan itu poinnya. Poinnya adalah punya alasan untuk bergerak terus, gitu. Punya api untuk nyala terus gitu. Iya sih, aku setuju banget. Kayak aku dulu di konten di YouTube, aku punya target buat kayak 10 juta subscribers. Terus aku punya project keliling dunia gitu kan. Setelah selesai itu aku ingat banget 2024 Januari selesai semuanya. Aku bangun, aku konten, itu nggak terasnya udah beda gitu. Itu cuma jadi kebiasaan aja atau kayak emang aku harus konten karena apa ya, banyak karyawan yang harus aku gaji dan sebagainya gitu. Tapi udah nggak ada apinya gitu. Udah nggak ada yang keeps me motivated untuk ngelakuin itu gitu. Ya akhirnya gue cari gunung baru atau cari ya itu yang bikin apa ya, excited untuk ngejarnya lagi, ya Mantapo Academy itu. Gue ngalamin itu soalnya udah lewat lama. Jadi waktu gue SD kelas 6, cita-cita gue itu pengen jadi presenter NBA. Itu cita-cita gue. Iya, pengen banget jadi presenter NBA. Karena waktu itu NBA baru masuk ke Indonesia. Ini tahun 91 by the way. Tahun 91 Indonesia itu baru pertama kali didatengin bukan didatengin ya, maksudnya ada tayangan NBA. Di saat semuanya pengen jadi Michael Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley, gue pengen jadi sosok namanya Ari Sudarsono. Dan kalau lu gak tahu dia siapa, dia presenter NBA pertama di Indonesia. Jadi gue pikir daripada gue jadi atlet berkeringat, paling keren tuh jadi Ari Sudarsono, pakai jas, rambut klimis. Sekarang saya gak punya rambut, tapi pada masa saya punya. Pakai jas, pakai rambut klimis, dibayar untuk ngomongin basket. That's a dream job. Lalu tahun 2000, gue lupa, tapi kayaknya 2007, 2008, 2009, selama 3 musim gue jadi presenter NBA. Terus gue yang, gila gue udah dapat apa yang gue pengen. Dan ternyata gak ngasih apa-apa gitu. Sekarang gue pikirkan kayaknya the whole point is the journey rather than the destination. Gue harus pilih perjalanan yang gue cintai. Dan tentu kita pengen punya target, kita pengen punya milestone. Tapi itu gak penting kalau lu gak mencintai apa yang lu lakukan gitu. And I love doing stand up so much. I love running Comika so much. It gives me great joy, great happiness. Jadi ya itu 2 yang gue jalanin.
pada akhirnya nyampe ke target gue atau enggak, gue nggak tahu. Tapi bahagia gitu, punya bangun pagi dan punya purpose gitu. Iya. Sesuatu yang masih harus dikejar gitu. Iya. Dan menurut aku orang-orang yang udah nyampe ke tahap itu, mereka yang mengerti mungkin ya quotes tentang punya uang itu nggak menjamin kebahagiaan. Iya. Karena- Agak susah untuk ngomong ini di depan orang, susah. Agak susah. Lu enak udah punya duit, semua orang ngomong gitu kan. Karena dulu aku nggak ngerti juga bang. Hmm. Sampai di tahap yang aku punya, ya bersyukurnya punya enough money. Iya. Yang sampai di titik yang kayak menambah uang dari angka itu udah nggak berasa lagi. Gitu. Kayak let's say, oke, aku punya target punya 1 M gitu. Setelah punya 1 M, punya 2 M itu rasanya udah nggak menyenangkan dari awal ke 1 M gitu. Ya jadi kayak bener sih. Bahkan di film, di banyak film, hampir semua film itu ceritanya tentang, lu nonton ini nggak? Tunggu Aku Sukses Nanti. Belum. Aduh, bagus banget kan. Pingin nonton banget. Tapi itu salah satu contoh formula film yang ada di banyak film. Tapi di banyak film tuh kita selalu dibawa perjalanan apa yang karakternya inginkan. Okay. Hanya untuk suatu hari film itu membuka bahwa karakter itu harusnya mendapatkan apa yang dia butuhkan. Jadi kita selalu mikir gue tuh pengennya ini. Tapi suatu hari kita akan sadar bahwa ternyata ada yang kita butuh. Mungkin bukan apa yang kita mau. Tapi yang kita butuh ini lebih penting. Kalau di film Tunggu Aku Sukses Nanti, perjalanan karakternya namanya siapa ya? Pokoknya karakternya Ardit Erwanda itu dia pikir dia bahagia kalau dia bisa membuktikan keluarganya bahwa dia bisa sukses. Di akhir film disadari bahwa ternyata bukan itu deh yang gue butuh. Itu yang gue mau. Gue pikir gue mau itu, tapi ternyata hidup ngasih tahu gue bukan itu yang gue butuh. Gue tuh butuhnya ini, dan gue bisa berdamai dengan ini. Dan kayaknya hampir semua umat manusia itu akan menjalani proses itu sendiri. Kita pikir ini yang kita pengen, terus aja itu yang kita kejar. Tapi ternyata ada sesuatu yang kita butuhkan. Yang mungkin bukan apa yang kita mau, tapi ini yang lebih penting gitu. Kayak quotes Jim Carrey ya. Yang mana tuh? Yang kayak semua orang tuh harus terkenal dan harus kaya. Ya, untuk tahu kalau ternyata bukan di situ gitunya. Iya, bukan itu ternyata. Bukan itu. Emang gua rasa orang udah denger ini jutaan kali, tapi pada suatu hari mereka akan merasakan sendiri kebenarannya bahwa bahagia itu bukan sesuatu yang eksternal. Oke. Lu nggak sebaiknya nyari kebahagiaan dari orang lain. Kayaknya kalau gue nikah sama dia gue bahagia deh. Kalau gue dapat pekerjaan ini gue bahagia deh. Kalau gue punya duit segini bahagia deh. Itu nggak ada hubungannya. Bahagia itu tentang lu dan diri lu sendiri gitu. Lu yang bilang apakah lu bahagia atau tidak dalam perjalanan ini, menurut gue. Suatu hari orang akan sadar itu. Mungkin sekarang belum, tapi akan sadar. Wow. Gue ngomong kayak orang umur 46 tahun ya. Dari orang yang sudah been through a lot lah. Lumayan. Oke bang, dari hidup abang, ini terakhir ya. Terakhir, maybe top 3 wisdom yang abang mau sharingkan gitu. Mungkin untuk anak muda, untuk siapapun lah. Top 3? Top 3. Yang pertama yang top of mind gue dulu ya, ini jadi nggak sesuai urutan. Bokap gue tuh punya kutipan, cepat boleh, buru-buru jangan. Oke. Cepat boleh, buru-buru jangan. Dan bedanya itu adalah kehati-hatian. Buru-buru itu adalah cepat yang nggak berhati-hati. Terus gue ingat ada satu kutipan, gue ngeliat di Instagram ada pemain teater yang bilang, slowly is the fastest way to where you wanna go. Pelan-pelan adalah cara tercepat menuju apa yang lu inginkan. Wow. Itu meyakini itu mengangkat faktor drama dari hidup kita. Karena salah satu yang bikin kita stres itu adalah karena kita pengen selalu buru-buru mencapai sesuatu gitu. Padahal siapa yang bilang lu harus mencapai titik itu pada umur segitu misalnya. Ya, I see. Kayak kan ada sesuatu yang disebut dengan quarter life crisis ya. Mungkin lu udah lewatin itu, mungkin lu masih mengalami itu. Tapi setelah gua pelajarin, banyak banget quarter life crisis itu terjadi karena dia ngebandingin. Si itu di umur segitu udah mencapai segini, kok gua masih begini. Padahal selalu ada, kayak misalkan mungkin ada orang umur 27 tahun yang bilang, gila ya Jerome umur 27 udah kayak gitu, kok gue masih gini. Tapi di kepala Jerome, anjing Raditya Dika 27 tahun udah kayak begitu, kok gue masih begini. Pasti ada begitu mulu dan compare terus. Dan capek gitu. Jadi gak usah buru-buru, cepat boleh, buru-buru jangan. Karena pelan-pelan adalah cara tercepat menuju tujuan. Itu yang satu. Yang kedua, benar itu biasa, salah itu juga biasa.
Wow. Nggak ada orang benar terus, pasti ada salahnya. Dan nggak mungkin orang salah terus, pasti ada benernya. Wow. Kalau lu bener nggak usah sombong, ntar juga salah. Kalau lu salah nggak usah drama, ntar juga bener. Kalau lu menyadari bahwa dalam hidup kita pilihannya adalah antara kita benar dan kita salah, kita akan lagi-lagi mencabut faktor drama dari benar dan salah. Kita nggak sombong kalau kita benar, dan kita nggak menghardik diri kita kalau kita salah. Karena kita tahu pilihannya cuma itu doang. Dan kalau lu bisa mencabut faktor drama dari benar dan salah, gagal dan sukses, lu akan jadi orang yang jauh lebih tenang dan jauh lebih berani dalam melakukan sesuatu. That's true. Wow. Yang ketiga ya wisdom ya. Ini mungkin wisdom atau tips ya. Kalau lu nggak menyelesaikan permasalahan lu di masa lalu, korbannya adalah masa depan orang lain. Wow. Gue lagi ngomongin kesehatan mental nih, kesehatan jiwa. Kalau lu nggak selesaiin permasalahan lu di masa lalu, nanti korbannya masa depan orang lain. Kayak misalkan lu punya trauma sama bapak lu, nanti itu jadi berdampak ke anak lu. Lu punya trauma dengan attachment issue, nanti korbannya adalah pasangan lu. Lu harus selesaiin dulu itu, baru lu bisa maju dengan lebih enak. Dan seringkali hal-hal seperti itu dibantu sama psikolog. Dan orang selalu bilang, ngapain gue ke psikolog, gue sholat aja. Ada namanya kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual. Kalau urusannya kesehatan spiritual, lu dites sama Tuhan atau segala macam, memang mungkin ibadah. Tapi kalau kondisinya kesehatan mental, itu ke psikolog. Ya. Dan kenapa nggak ke temen, orang mungkin yang bilang, ngomong aja sama temen tidak punya ilmunya. Bisa bahaya, jadi gue bisa curhat sesuatu sama lu bisa ngomong sesuatu ke gue yang membuat gue tambah parah bahkan. Alah gitu doang gitu, bisa jadi tambah parah gitu. Siapa lagi mau dengerin gue? Dan karena gue sering ketemu sama praktisi kesehatan mental dan ketemu sama orang yang gak punya kondisi mental, gue tuh tahu persis bahwa salah satu faktor kenapa orang mau udahan dalam hidupnya itu adalah karena gak punya orang untuk diajak ngomong. Makanya kalau misalnya ada orang pengen ngomong tuh kasih waktu dan dengerin. Kan ada trennya tuh di internet. We listen, we don't judge. Ya gitu aja. Karena dia cerita aja itu udah pelepasan yang mengagumkan. Wow. Cukup gak tuh 3? Cukup ya? 5 boleh kalau ada lagi. Habis gue. Ya itu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Gue boleh promo sesuatu gak di sini? Boleh dong. Si acara Adili Idola The Roast of Reza Arab Octavian masih jualan tiket. Dan kalau misalkan lu mau nonton, kasih tau gue. Mau dong? Nanti Kapan ya? Acara tanggal 30 Mei. 30 Mei. Kalau misalkan lu lagi kosong dan lu pengen nonton The Roast of Reza Arab Octavian, YB, gue siapin tiketnya. Siapa tahu abis nonton saya bilang, kayaknya gue mau deh di roast gitu. Kayaknya aku mau deh. Gitu. Itu aja dari gue. Oke, thank you. Jangan lupa guys. Dan thank you Bang Panji sudah memberikan wisdom dan pretty good talk. Aku benar-benar kayak wah, seru banget. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mantap.